Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kawan-kawan sejawat sekalian, disyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat beserta salam tak lupa kita hadiahkan kepada bimbingan kita dan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas berkat rahmatnya kita dapat berkumpul pada malam ini dalam rangka agenda kegiatan seminar kecil-kecilan, yaitu penyebaran pemahaman budaya positif kepada rekan guru di SMP Negeri 1 Atap Sungai Apit. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, kami mohon kesediaan kepada Pak Siono untuk memimpin doa agar kegiatan kita pada hari ini berjalan lancar dan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada Pak Siono kami mohon kesediaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nabiyyina wa Muhammad sayyidina wal awwalin wal akhirin wa sallim wa rahmatullahi tabaraka wa sahabati ala rasulil ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan amin hamdan yafina ma barakati majida. Ya rabbana lakal hamdu kamil baqi jalali wa syarikati wa sultani. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna wa hamdana wa bisawirah. Rabbana zalamna anfusana wa in taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana inna nas'aluka salamatan fid dinina wa afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa rahmatan minal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma sholli sholatan tunzilna biha jami'al afat wa tabdilana biha jami'al hajat wa tuqawwina biha jami'al syai'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal khairat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Siono atas kesediaannya untuk memberikan doa atau membacakan doa demi lancar dan berkahnya kegiatan kita pada hari ini. Selanjutnya di sini saya akan membacakan sedikit agenda kegiatan kita pada hari ini dan kesepakatan seminar kita. Yang pertama yaitu agenda yang pertama pembukaan 8 sampai 10 menit. Yang kedua review materi 30 sampai 35 menit. Selanjutnya yang ketiga yaitu sesi tanya jawab sekitar 15 menit dan kita lanjutkan penutup 5 sampai 10 menit. Terus di sini kita lanjutkan dengan kesepakatan belajar. Yang pertama yaitu seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat atau memberikan pendapatnya. Yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Yang ketiga, jika ada satu peserta berbicara, maka peserta lain diharapkan untuk mendengarkan. Yang keempat, berpendapat setelah dipersilakan. Yang kelima, berpartisipasi penuh, dan yang terakhir yaitu mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira. Nah, selanjutnya tujuan kegiatan ini kita adakan yaitu rekan-rekan guru dapat mendemonstrasikan pemahamannya mengenai konsep-konsep inti dalam penerapan budaya positif dengan membentuk komunitas praktisi dengan guru lain. Nah, komunitas praktisi di sini yaitu kelompok belajar
bisa itu berbentuk kelompok belajar internal sekolah, bisa berbentuk kelompok belajar di luar internal sekolah. Contoh dengan sekolah-sekolah yang lain atau berbentuk MGMP. Nah, inilah beberapa kesepakatan belajar kita. Yang selanjutnya pertanyaan pemantik. Nah, pertanyaan pemantik di sini dengan pertanyaan-pertanyaan ini, nah ini akan ada hubungannya dengan materi yang akan kita bahas. Materi tentang budaya positif tadi. Yang pertama yaitu apakah yang dimaksud dengan disiplin dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, apa perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang ketiga, bagaimanakah merumuskan keyakinan kelas. Yang keempat, apa yang Anda pahami terkait kebutuhan dasar manusia? Yang kelima, sebutkan 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang keenam, jelaskan langkah-langkah penerapan segitiga restitusi. Nah, ini berupa pertanyaan pemantik. Jawaban dari pertanyaan ini nanti akan kita pahami di materi yang akan kita bahas. Ya kan ya? Oke, mungkin kita langsung lanjutkan ke materinya. Nah, di sini saya mengucapkan ribuan terima kasih atas kawan-kawan sudah mau membantu saya, yaitu di modul 1.4 tentang aksi nyata budaya positif. Nah, tujuannya yaitu penyebaran pemahaman budaya positif kepada rekan guru di SMP Negeri 1 Satu Atap Sungai Apit. Nah, di sini kita tidak ada yang pintar, saya juga tidak paham, saya juga masih belajar. Di sini kita sama-sama belajar memahami. Jika kawan-kawan di sini ada yang kurang mengerti atau kurang paham, sama-sama nanti kita berpendapat memberikan jawaban. Sepakat? Kita lanjutkan ke slide. Nah, ini konsep inti budaya positif. Di sini ada beberapa konsep inti ya. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Nah, perubahan paradigma belajar ini yaitu perubahan pandangan cara kita belajar, cara kita belajar. Dulu kita terkesan otodidak ya, otoriter, lebih memaksakan kehendak kita sebagai guru, tidak mengikuti kehendak siswa untuk belajar. Nah, yang kedua disiplin positif. Disiplin positif ini terkait kebijakan yang untuk mendisiplinkan, tetapi secara positif, yang bermakna atau bermanfaat bagi siswa. Yang ketiga yaitu nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini banyak ya yang kita temui. Lebih spesifiknya mungkin ke pembentukan karakter siswa. Nah, selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar di sini itu banyak sekali. Contoh, membutuhkan kasih sayang, membutuhkan perhatian, membutuhkan ibaratnya perhatian khusus, pendekatan khusus, agar dia dipahami, agar dia didengarkan, agar dia mau mengikuti apa yang kita arahkan. Nah, ini tujuannya juga ke siswa ya. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi di sini yaitu apa yang membuat seseorang itu melakukan baik itu masalah, kebaikan, atau tindakan yang dalam apa yang memotivasinya. Nah, kebanyakan di sini kita akan menemui siswa itu banyak berbuat kesalahan, tetapi terkadang kita cara untuk menyelesaikan masalahnya tidak tahu atau kurang memahami. Nah, kita lanjutkan. Di sini adalah posisi kontrol. Nah, posisi kontrol di sini kita sebagai guru bertindak sebagai apa? Apakah pemantau? Apakah manajer? Ataukah teman? Atau penghukum? Banyak ya, nanti kita bahas. Yang selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini dibentuk sesuai kesepakatan antara guru dan siswa yang ada di kelas. Contoh keyakinan kelas. Nah, konsekuensinya juga harus ada nanti.
Seandainya dia berbicara saat guru menjelaskan, berapa kali dia sudah melakukan seperti itu? Nah, kita balik lagi ke posisi kontrol guru. Kita menghukum dia, berarti kita sebagai penghukum. Kita pemantau, berarti kita cuma mengarahkan bahwa itu salah. Nah, kalau kita sebagai manajer mungkin akan kita pancing anak tersebut. Apakah cara yang lebih baik agar dia tidak berbicara? Bagaimana? Nah, kita menemukan solusinya. Ya. Yang selanjutnya, segitiga restitusi. Nah, ini puncaknya. Nah, ini pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, pembelajaran paradigma baru atau kurikulum merdeka merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, kebanyakan pembelajaran sekarang kita harus dituntut mengarahkan ke ini, dimensi profil pelajar Pancasila. Nanti kawan-kawan atau rekan-rekan bisa melihat di sini. Nah, profil pelajar Pancasila ini kurang ya banyak profilnya. Sebenarnya itu profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, selanjutnya miskonsepsi tentang teori kontrol. Miskonsepsi di sini pandangan kita yang terkadang salah. Nah, tentang teori kontrol. Nah, kebanyakan guru berpikir kita tuh ini ilusi, ada berupa ilusi guru mengontrol murid. Nah, kita membayangkan kita yang mengontrol sifatnya, kita yang mengontrol tindakannya, kita semua yang mengatur. Nah, selanjutnya ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kita berpikiran kita menyelesaikan masalah anak tersebut, oh bagus, sudah selesai. Berarti anak tersebut tidak akan membuat lagi. Belum tentu. Belum tentu. Itu hanya ilusi atau gambaran pemikiran kita. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu memuatkan karakter. Terkadang kita pernah mengatakan ke anak ini, kamu salah, sering berbuat salah. Apa kamu gak bosan? Nah, kita menyalahkan siswa. Kita berpikir dengan bahasa kita, anak tersebut mentalnya kuat, mentalnya akan kuat nanti. Tapi itu salah, itu cuma gambaran kita, pemikiran kita, bukan dari anak. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, ini yang lebih parah. Kita memaksakan kehendak kita, berarti itu tidak sejalan dengan yang namanya merdeka belajar. Apa yang kita ingini anak harus seperti ini, wajib diturut. Jika tidak diturut, maka kita berhak menghukum. Nah, ini adalah miskonsepsi, salah, pandangan yang salah ya. Nah, di sini bisa dilihat mengubah stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, stimulus respon yang pertama yaitu realitas atau kebutuhan kita sama. Sedangkan dengan teori kontrol, kita sebagai posisi kita di 5 teori kontrol tadi, yang pertama berubah realitas, kebutuhan kita itu berbeda, tidak semuanya sama. Nah, yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Tetapi di teori kontrol setiap orang memiliki gambar pemikiran yang berbeda. Kita merancang, memancing anak ini untuk pemikiran berbeda. Tidak semuanya harus A gitu. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, di sini kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita menghargai pendapat orang lain. Nah, perilaku guru dilihat sebagai satu kesalahan. Semua perilaku itu memiliki tujuan. Nah, orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Model berpikir menang-menang.
tidak ada kalah. Nah, ini stimulus respon ya. Selanjutnya disiplin positif. Nah, secara umum disiplin positif ini pendekatan menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Nah, disiplin positif perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Selanjutnya, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, di sini bisa kita gambarkan selama ini kita mencoba pendekatan ke siswa itu menggunakan reward. Pernah kan kawan ya? Kita menjanjikan mungkin siapa yang menjawab pertanyaan bapak kasih permen. Nah, itu sebuah reward walaupun kecil. Dan itu memaksakan anak berpikiran, oh dia melakukan sesuatu karena ada reward atau hadiah, bukan nilai intrinsik dari dalam diri. Nah, anak bertindak berdasarkan hadiah, motivasi eksternal, bukan motivasi internal. Nah, disinilah berlakunya disiplin positif ya. Makanya sekarang sebenarnya tidak boleh diadakan lagi yang namanya reward atau pemberian hadiah kepada siswa. Pak sini aja Pak, kenapa? Oke, kita lanjut ke nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama dan bahasa maupun latar belakang. Nah, contoh nilai-nilai kebajikan institusi atau organisasi. Nah, yang pertama, profil pelajar Pancasila. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan beramal mulia. Berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Selanjutnya, Ipo Primary Years Program (PYP). Toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan berkomitmen. Nah, keterampilan hidup atau life skill. Dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, kira-kira pada rekan sejawat, apakah nilai-nilai ini sudah tertanam di siswa kita? Saya yakin mungkin sebagian kita sudah menanamkan nilai-nilai ini ke siswa kita, tapi kita belum menyadari. Nah, mungkin dengan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita gambaran pada pagi hari kita sudah berdoa. Siswa sebelum belajar sudah berdoa. Kadang kita melakukan kegiatan bersalam-salaman. Nah, itu sudah termasuk ya. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, kebutuhan dasar ini mencakup banyak ya. Kebutuhan dasar manusia mungkin makan, pangan, ingin dihargai, ingin disayang, ingin dicintai, itu termasuk kebutuhan dasar. Nah, mungkin kita pernah dengar anak yang namanya anak broken home ya, anak yang orang tuanya bercerai. Kebutuhan dasar tersebut salah satu tidak terpenuhi maka hancur. Nah, kita lanjutkan ke poin 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, yang pertama kebutuhan bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, kebebasan, kesenangan, kekuasaan. Ini sebenarnya kebutuhan anak kita dan siswa kita. Dulu kita menjadi pelajar, kita juga membutuhkan ini, tapi kita tidak memahami, kita butuh ini. Nah, sama anak kita sekarang, siswa kita yang sekarang, mereka butuh ini. Mereka butuh ini, tapi mereka tidak menyadari mereka butuh 5 poin ini. Ibaratnya mereka tidak menyadari kemauan dalam diri mereka ini bentuknya 5 kebutuhan ini. Nah, tugas kita sebagai guru memenuhi kebutuhan ini. Kebutuhan ini yang kita penuhi,
di sekolah untuk khususnya pelajar atau peserta didik kita. Oke, selanjutnya ke motivasi perilaku manusia. Nah, ada di sini motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik motivasi dari luar, ya. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dia tidak melakukan secara ikhlas. Ada motivasi dari luar yang mendorong anak tersebut berbuat. Contoh gini, apa tujuan anak menyapa gurunya? Apakah dia mau dikenal oleh guru, ataukah dia mau mendapat nilai tinggi dari guru, ataukah memang ikhlas dalam hatinya menghargai gurunya? Nah, itu yang harus kita pahami, ya. Yang selanjutnya motivasi intrinsik. Nah, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini tadi yang saya bilang. Mereka melakukan itu secara ikhlas, secara sadar diri. Kalau yang mereka lakukan itu baik. Mungkin dengan prinsip saya menyapa guru saya menghormati guru saya akan mendapatkan pahala dari Allah yang Maha Kuasa, ya. Nah, itu salah satu motivasi intrinsik dari dalam diri, ya. Selanjutnya, di sini ada identitas gagal dan identitas sukses. Ada hukuman, ada disiplin, konsekuensi dan restitusi. Nah, jika hukuman berbentuk sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, konsekuensinya sesuatu yang harus terjadi, restitusi ini merupakan pilihan. Pilihan berarti penyelesaian masalah. Nah, kita boleh menyelesaikan, boleh tidak. Nah, di sini posisi kontrol kita sebagai apa? Nanti kita jelaskan di poin selanjutnya, ya. Nah, boleh dibaca dulu sebentar. Oke, kita lanjutkan ke poin yang selanjutnya. Nah, di sini 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Nah, yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Pada nilai ini, biasanya guru akan bersuara lebih lembut. 3, teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. 4, monitor atau pemantau. Memonitor berarti mengawasi. 5, manajer. Posisi terakhir, manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menunjukkan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, kira-kira Bapak Ibu, di mana dari 5 posisi kontrol ini Bapak Ibu berada? Kita sepakati, kita pahami. Selama ini kita berada di mana? Nah, coba Pak Koko, perkiraan Pak Koko saat ini Pak Koko berada di mana? Di posisi 3. Posisi 3. Nanti menganggap kita seperti teman dan bisa jadi mereka lebih lebih tidak sopan kepada gurunya. Berarti posisi kita sebagai teman, tetapi siswa menganggapnya teman sebaya. Oke, mantap, ya. Nah, mungkin Bapak Ibu yang lain bisa membayangkan saat ini kita di posisi mana. Nah, seharusnya yang baik itu kita untuk posisi itu ada di posisi manajer. Nah, kita menyelesaikan masalah, kita membantu siswa mencari solusi atas permasalahan yang dia buat. Kita membantu siswa untuk merefleksi apa yang akan dilakukannya setelah permasalahan yang dia buat, dan bagaimana cara dia memperbaiki permasalahan tersebut agar kedepannya tidak terulang lagi. Nah, ini sebagai posisi manajer ini yang diharapkan. Jujur, kita selama ini mungkin banyak yang menjadi posisi penghukum. Nah, selama ini, ya, kita melihat siswa bersalah, kita menghukum. Kenapa melakukan itu langsung? Dan saya bilang jangan melakukan itu.
Tidak, tapi kita tidak mengetahui anak melakukan kesalahan tersebut dengan alasan apa. Kita tidak pernah bertanya. Kita tidak pernah mendalami anak tersebut alasannya melakukan kesalahan, membuat kesalahan itu apa. Balik lagi tadi, mungkin dia kurang kebutuhan dasar manusia. Di sini posisi yang baik seharusnya sebagai manajer ya, untuk posisi kontrol dulu. Oke, kita lanjut. Nah, keyakinan kelas. Mungkin banyak yang bertanya, apa itu keyakinan kelas? Mengapa keyakinan kelas? Bukan peraturan kelas. Nah, pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama itu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, dibuat dalam bentuk kata sehingga mudah diingat, sesuai kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Nah, ini gambarnya tidak terlalu jelas ya. Ini 5 bentuk keyakinan kelas. Nah, kita lanjut ke segitiga restitusi. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Mungkin Bapak Ibu semua, apa itu sebenarnya segitiga restitusi? Apakah cuma berbentuk segitiga? Tidak. Segitiga restitusi ini jalan penyelesaian masalah. Nah, kita merangkum, mengajak siswa yang mempunyai masalah tidak hanya sebatas melakukan bertanya mengapa dia berbuat itu. Tidak, ada langkah-langkah. Yang pertama langkahnya itu validasi tindakan yang salah. Nah, kita bertanya kepada siswa mengapa, apa yang dia lakukan, apa yang kesalahan yang anak ini lakukan. Nah, yang kedua ada menstabilkan identitas. Setelah anak ini melakukan, kita bertanya, terus kita bertanya mengapa alasan dia melakukan kesalahan tersebut. Nah, dan yang terakhir kita menanyakan keyakinan. Dia tahu tidak yang dilakukan dia itu salah. Siswa ini tahu atau tidak yang dilakukannya itu salah. Nah, setelah dia tahu, kita yakinkan kalau kesalahannya itu mungkin wajar, tetapi jangan diulangi. Pancing dia akan memberikan solusi kesalahannya yang tidak akan diperbuat untuk kedepannya. Nah, contohnya solusinya jalan penyelesaian yang dia buat kesalahannya apa? Mungkin berbentuk perjanjian atau dia bertanggung jawab. Mungkin pada saat piket dia tidak mau piket, tapi anak ini ke depannya dia memberikan solusi. Oke Bu, oke Pak, trip depan saya akan bertanggung jawab sebagai pengawas piket, termasuk saya sendiri yang terlibat. Nah, itu berbentuk sebuah solusi untuk menanyakan keyakinan siswa itu sendiri. Nah, di situ dia merefleksikan diri, oh dia salah, yang harus saya perbuat ke depan seperti ini. Nah, inilah metode segitiga restitusi untuk penyelesaian masalah ya. Nah, ini dia model-model validasi kebutuhan, menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan, bentuk-bentuk dari segitiga restitusi yang jelas. Yang bertanya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, menstabilkan identitas di sini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Nah, selanjutnya ada menanyakan keyakinan, nilai-nilainya apa yang telah kamu sepakati. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, ini menanyakan keyakinan. 3 model segitiga restitusi ya. Ini harus kita pahami sebagai guru untuk menyelesaikan permasalahan siswa, baik itu yang mulai dari yang ringan sampai yang terberat. Nah, di sini juga kita boleh melibatkan orang tua siswa. Nah, untuk penanaman nilai-nilai tadi, tidak masalah untuk kita memanggil orang tua siswa, atau kita melakukan visit home, mengunjungi orang tua siswa di rumahnya langsung. Nah, selanjutnya
Nah, ini contoh penerapan segitiga restitusi yang saya buat. Tidak dapat putar videonya ya. Lanjut ke penutup. Nah, menurut standar nasional pendidikan bahwa lingkungan yang positif sangat diperlukan agar pembelajaran yang terjadi adalah pembelajaran yang berpihak pada murid, sebagaimana tertuang dalam standar proses pada standar nasional pendidikan pasal 12, bahwa pelaksanaan pembelajaran yang diselenggarakan dalam suasana belajar yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif dan memberi ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Nah, intinya apa yang kita pelajari ini harapan kita dapat diterapkan ke siswa kita. Nah, mungkin setelah penutup ini kita adakan sesi tanya jawab sedikit. Jika ada kawan-kawan yang kurang mengerti atau kurang memahami, boleh bertanya. Itu istilah yang kurang, mungkin tadi banyak istilah-istilahnya, apa yang perlu dipahami, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ucapkan kepada Pak Shin. Ini setelah saya mengamati ya, setelah saya amati tadi sangat menarik sekali bagi saya sendiri ya, khususnya ini tentang restitusi tadi ya. Segitiga restitusi tadi ya. Jadi yang kami alami lah mungkin selama ini yang saya rasakan di sekolah kita ini menyelesaikan masalah ini istilahnya masih menggunakan sifat apa yang dikatakan tadi di sana adalah ada cara-cara dengan ilusi ya, dengan cara ilusi, tapi tidak tahu kebenaran apakah solusi yang kita pakai itu bisa tercapai enggak ya, mencapai istilahnya ke tahap restitusi. Artinya apa? Restitusi itu kan mengkondisikan anak, situasi anak, atau menyelesaikan permasalahan anak ke lebih yang baik, ke karakter awal anak supaya lebih baik. Dan seperti itu menurut pemahaman saya gitu kan. Jadi mungkin alangkah baiknya di sekolah kita ini perlu juga diadakan semacam seminar-seminar seperti ini untuk menemukan jalannya restitusi tadi ya. Jadi yang tepatnya ini anak bermasalah seperti ini dengan cara apa ya kita pakai yang tepat, mungkin seperti itu. Karena kalau kita pakai jalan dengan sendiri-sendiri, tibanya nanti jatuhnya kita ke ilusi gitu ya. Dalam penerapannya seperti itu kan menurut kita, tetapi belum kita terapkan menurut kesepakatan kita pada tahap manajer atau gimana tadi ya, yang poin terakhir. Nah demikian. Nah jadi saya mungkin hanya memberikan sebuah ide atau gagasan atau supaya nanti di sekolah kita juga bisa membuat seperti itu gitu, kita tahap manajer itu ya. Kita mungkin bisa dengan cara bermusyawarah dengan kita guru-guru yang ada di sini kan, seperti itu Pak Husin. Ya mungkin tanggapan saya seperti itulah. Mungkin yang lain bisa menambahkan atau menambahkan segala sesuatunya. Mungkin itu aja. Terima kasih Pak Husin. Baik, terima kasih Pak Siono. Kita tepuk tangan dulu untuk Pak Siono. Super sekali ya tanggapannya. Terima kasih. Nah, benar yang dikatakan Pak Siono tadi tentang posisi kontrol kita sebagai guru ini banyak ibaratnya sekarang ilusi. Nah, apa yang kita buat ini sudah benar dengan karakter siswa. Ini sudah betul menurut saya. Nah, balik lagi itu menurut kita pribadi gitu. Nah, kita tidak tahu, kita di sini tadi ada yang namanya, nah, nih 5 posisi kontrol. Sebelum kita melakukan restitusi atau penyelesaian masalah, kita harus tahu dulu kita di posisi mana. Nah, kalau sebagai penghukum kita tidak perlu melakukan restitusi. Kita hanya menghukum anak setelah dia melakukan kesalahan. Mungkin anak yang lambat datang ke kelas, mungkin sudah 3 kali dia terlambat, langsung tiap pagi maraton
10 keliling, tiap pagi maraton 10 keliling. Nah, kita sebagai posisi penghukum langsung memberikan hukuman di tempat gitu. Nah, selanjutnya pembuat orang masa bersalah. Nah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Nah, ini tidak memahami, kita tanyakan secara baik. Nah, kenapa kamu terlambat? Nah, kita cuma bertanya itu. Nah, di sini tidak memberikan hukuman, cuma membalikkan. Nah, ginilah. Kalau seandainya kamu datang terlambat terus kamu nanti menjadi orang yang bodoh, ketinggalan pelajaran, mau kamu nak? Nah, itu sebuah tindakan yang ada di posisi membuat orang merasa bersalah. Tentunya anak pasti berpikir, oh berarti saya salah. Kalau saya nanti menjadi orang bodoh, nanti bagaimana? Saya ketinggalan pelajaran. Anak itu berpikir. Nah, dia ketinggalan pelajaran, tentunya nanti dia mungkin tidak akan naik kelas, gitu kan? Banyak ujian semesternya tidak ikut, gitu. Tidak memahami pelajaran. Nah, ini tidak apa, lebih kurang dengan teman. Nah, teman juga posisi sebagai teman. Posisi sebagai teman ini betul yang tadi Pak Koko bilang, kita bersahabat dengan murid. Kita dalami karakternya. Nah, kita bergaul mengikuti tindakannya sehari-hari, tidak lepas gitu. Apa yang siswa kita lakukan, kadang kita ada di situ, kita mengikuti kegiatannya. Nah, selanjutnya sebagai pemantau atau monitor. Nah, ini hanya sebatas mengawasi apa yang dilakukan siswa. Dia terlambat, dia tidak memberikan hukuman, dia tidak langsung menjudge siswa itu salah, tidak. Nah, ini kita sebagai pemantau, oh ini anak ini sudah 3 kali terlambat, ini anak ini sudah 3 kali kasus. Nah, mungkin penyelesaian yang dilakukan oleh pemantau ini dia hanya melaporkan ke yang lebih atas. Nah, kalau kita sebagai guru tentu adanya guru, nanti guru BK atau kesiswaan. Kalau saya sebagai posisi pemantau di sini, saya melaporkan ke siswa, Pak, tolong tindak lanjut anak ini, dia sudah melakukan kesalahan 3 kali berturut-turut atau kasus 3 kali berturut-turut. Nah, sedangkan di posisi manajer atau yang terakhir posisi manajer, di sini posisinya sangat lengkap. Nah, di posisi inilah kita dapat melakukan segitiga restitusi tadi. Yang pertama itu validasi tindakan yang salah. Kita ajak anak tersebut, kita ajak bawa dia ke satu ruangan. Tidak harus ada orang lain, baik itu gurunya atau yang lain, bawa ke satu ruangan khusus. Nah, kita ajak dia bicara bermata. Untuk yang pertama, validasi tindakan yang dia lakukan itu salah, supaya dia menyadari tindakannya dia salah. Kita bertanya. Nah, selanjutnya yaitu tadi kita masuk ke, nah, setelah dia melakukan tindakan salah, tahu tindakannya salah tadi. Nah, selanjutnya kita menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas di sini kita bisa bertanya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi anak tersebut tidak merasa dia dikucilkan, dia ibaratnya dihindari, dia memang sengaja disalah-salahkan, tidak. Nah, di sini yang paling penting Pak Bu, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya pernah melakukan hal ini. Kesalahan itu adalah hal yang manusiawi. Nah, semua orang pasti pernah berbuat salah. Nah, kata-kata ini sederhana terdengarnya Pak, sederhana, tapi mungkin akan terkesan ke diri siswa bahwa dia tidak sedang dihakimi atau dijudge atau dicap dia sering melakukan salah. Tidak. Dengan kata-kata ini kita melakukan menstabilkan anak tersebut, menstabilkan mentalnya, hatinya. Mungkin kebanyakan anak kita, asik aku aja yang dipanggil. Nah, karena bahasanya seperti itu. Salah sedikit, awak juga. Salah sedikit, awak juga. Nah, itu biasa anak-anak kita tuh.
Nah, karena kita belum pernah mungkin kita menerapkan, kita belum memahami ini. Jujur saya juga baru memahami ini, gitu. Nah, di tahap menstabilkan identitas ini tahap yang paling pokok. Nah, tahap yang paling pokok yang pertama yaitu validasi tindakan yang salah. Yang kedua menstabilkan identitas. Nah, yang terakhir menanyakan keyakinan. Menanyakan nilai-nilai apa yang telah kamu sepakati. Nah, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, kita bisa menggambarkan atau kita bisa menghubungkan. Nah, kesalahan anak tersebut ini. Nah, kita bisa bertanya, nah, menurut kamu kesalahan yang kamu buat ini cocok tidak dengan peraturan kelas yang kita buat kemarin? Kita membuat peraturan kelas kemarin ini, tapi kamu langgar. Menurut kamu salah dan? Nah, bahasanya seperti itu ya. Salah atau tidak? Nah, mungkin kemungkinan pasti anak itu berpikir dia kan, salah Pak, salah Bu. Nah, pasti dia berpikir yang dilakukannya itu salah. Nah, setelah itu kita bertanya lagi, nah, solusi apa yang kamu lakukan atas kesalahan yang kamu buat ini? Biarkan anak itu berpikir. Nah, kamu udah 3 kali ini melakukan kesalahan. Nah, solusinya nak. Tapi dengan inti ya kita melanjutkan begitu, kita tahu dulu alasan anak ini melakukan kesalahan itu apa. Banyak kadang anak kesalahan melakukan kita contohnya seperti ini. Dia terlambat mungkin 3 sampai 4 kali. Kita cuma tahu anak itu terlambat. Kita tidak tahu alasannya terlambat karena apa. Bisa jadi anak tersebut kadang berbohong. Saya tadi Pak, Honda saya dibawa mama saya ke pasar. Honda saya dipakai untuk mengantar adik saya sekolah. Nah, itu kadang bukan alasan yang jelas. Kita harus di tahap pertama ini memastikan anak itu jujur. Nah, bisa jadi dia malamnya begadang, dia bermain HP sampai larut malam. Nah, setelah dipancing mengaku dia jujur, dia begadang sampai larut malam. Nah, di tahap terakhir kita pastikan solusinya. Bisa tidak melakukan ini lagi besok? Susah Pak. Kami kalau udah main HP itu kadang terlupa tidur, tak bisa tidur. Nah, di sini posisi kita mencarikan solusi, memberikan dia solusi dan dia juga memberikan solusi. Nah, kalau memang tidak bisa kamu, nanti bapak atau ibu panggil orang tua kamu untuk membuat aturan kamu di rumah tidak boleh lewat dari jam 9 atau jam 10 malam tidur. Nah, berarti 1 poin itu solusinya. Itu solusi pertama. Nah, solusi yang kedua, mau bapak panggil orang tua kamu agar masalah kamu ini selesai, agar kamu tidak terlambat datang sekolah lagi. Mungkin bahasanya sederhana, tetapi mungkin masuk ke hati anak. Ini kalau seandainya saya berbuat lagi, pastinya nanti akan lebih berat hukumannya. Nah, di sini berlaku segitiga restitusi itu. Segitiga restitusi di sinilah kita melakukannya. Nah, solusi yang terakhir ini, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ini kita angkat keyakinan anak tersebut supaya mentalnya tidak down, tidak hancur. Nah, kamu ingin jadi orang seperti apa? Polisi Pak, presiden Pak, menteri Pak, dokter segala macamnya. Nah, orang yang menjadi dokter, orang yang jadi presiden harus disiplin waktu, tepat waktu. Nah, tidak bisa ibaratnya membiarkan datang terlambat, melakukan kesalahan. Kalau kamu tidak memperbaiki diri mulai dari sekarang, takkan ada kesempatan ke depannya. Karena kita memulai dari bangku sekolah, baru nanti ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, inilah bentuknya segitiga restitusi tadi. Nah, mudah-mudahan kalau tahu ada kawan-kawan yang lain. Boleh, silakan. Saya Sela mau bertanya Pak Muksin permasalahan antara anak dan guru ya.
Bagaimana mengatasi permasalahan dalam berpacaran terhadap anak? Kita sebagai guru itu harus memberi hukuman atau kontrol atau sebagai manajer? Nah, kita sama sebenarnya kasus anak pacaran, anak merokok ya, itu dah ibaratnya biasa kita dengar kasusnya baik di sekolah. Nah, balik lagi seperti yang saya bilang tadi, kita melakukan segitiga restitusi ini tidak terkait cuma hanya kita dan siswa. Nah, jika kita sudah melakukan segitiga restitusi tapi anak tersebut masih membuat lagi, kita boleh melakukan segitiga restitusi dengan orang tua wali murid. Nah, boleh. Tidak harus segitiga restitusi ini kita sebagai guru wajib menyelesaikan, karena ada beberapa kasus yang kadang sulit. Contoh, kita contohkan tidak hanya pacaran, seperti merokok ya. Merokok ini kalau anak sudah ketagihan, itu sulit untuk dihentikan. Yang kita jaga saat ini mungkin kalau anak merokok, jangan dia merokok di sekolah. Nah, segitiga restitusi yang kita lakukan tentunya kita harus menghadapi orang tuanya. Contoh yang saya bilang tadi, kita bisa menggunakan visit home atau orang tuanya dipanggil ke sekolah. Boleh. Jalan penyelesaiannya kita pancing orang tuanya yang mencari solusi atas kesalahan yang dilakukan. Kita tidak meminta solusi, tapi kita memancing. Pak, Bu, dah berapa kali kamu melakukan anak Anda? Coba tolong, apa solusi dari Bapak dan Ibu? Bahasa kita sehalus-halusnya, dan posisi kita tadi sebagai manajer di situ. Kita sebagai manajer. Nah, melakukan restitusi bersama dengan orang tua wali murid. Nah, selesai atau tidaknya kasus tersebut, kita tengok kelanjutan kasusnya. Apakah orang tua ini tadi berdasarkan solusi yang diberikan bisa mengatasi kejadian tersebut atau tidak gitu. Nah, kehidupan siswa yang mungkin beberapa jam kita cuma lihat di sekolah, kita tidak tahu kalau di luar jam sekolah. Nah, itu nanti sepenuhnya kontrol dari orang tua wali murid. Nah, seandainya kita bisa menegur pas di luar dia melakukan kesalahan, tidak masalah Pak. Tidak masalah. Nah, tetapi jika orang tuanya sudah mengatasi kesalahan anaknya di luar, ya malah lebih bagus. Makanya dibutuhkan komitmen ke orang tua wali murid, semua warga lingkungan sekolah untuk bersama-sama menegakkan aturan atau keyakinan sekolah yang kita pahami atau kita susun. Nah, contoh, tidak berpakaian seragam, tidak menggunakan sepatu, itu kan keyakinan sekolah atau peraturan tertulis di sekolah. Nah, kalau keyakinan kelas ini, itu rasa yang timbul dari dalam diri siswa disebut. Nah, dari rasa internal, dari perasaan mereka, bukan aturan tertulis. Aturan tertulis yang sudah baku dari sekolah, contoh hari Senin harus memakai pakaian putih dan biru, itu sudah peraturan mutlak. Nah, peraturan sekolah. Kalau seandainya siswa tidak memakai, berarti satu kesalahan yang kedua, ya kan? Nah, kalau keyakinan kelas tidak. Nah, keyakinan kelas ini bisa berbentuk contoh. Pada saat Bapak Ibu berbicara, siswa dilarang bersuara. Itu tidak ada di peraturan sekolah, tapi ada di peraturan keyakinan kelas. Nah, bahasanya sederhana, tapi mengatur kelas lebih rapi, lebih tentram, lebih kondusif. Nah, balik lagi ke segitiga restitusi tadi. Yang paling penting itu kita juga mengajak, kita di sini bekerja sama mungkin sekolah dengan warga lingkungan sekitar, RT, RW, baik yang lebih dekat lagi orang tua wali murid. Jika tidak selesai, kasusnya terlalu besar, nah tidak sanggup sekolah mengatasi, kita boleh memanggil orang tua wali murid. Contoh, kita contohkan mungkin kita di sini belum pernah ada yang kejadian kasus narkoba ya. Kalau kasus narkoba itu bukan tanganan sekolah lagi,
Tidak akan mungkin kita menyelesaikan kasus menggunakan segitiga restitusi. Nah, kita harus mungkin ke pihak yang berwajib, terus mengundang orang tua siswa, mengundang perangkat atau pemerintah lingkungan setempat. Nah, kita mencari solusi bersama-sama. Itu juga merupakan bentuk segitiga restitusi, tapi yang terlibat lebih global, lebih banyak. Ya, oke, Bu Sela. Terima kasih, Bu Sela. Bapak Ibu yang lain? Pas? Cukup? Pak? Udah cukup? Baik, kalau cukup, sampai di sini saya ucapkan terima kasih dulu kepada kawan-kawan rekan sejawat untuk sedikit mendengarkan ceramah celoteh saya depan ini dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan tugas saya dalam mengikuti kegiatan guru penggerak angkatan 9. Ribuan terima kasih saya ucapkan, dan sedikit mungkin ada air minum dan snack untuk kita nikmati bersama. Alhamdulillah kegiatan hari ini kita sudah selesai. Terima kasih atas waktunya. Billahi taufiq wal hidayah. Saya mengucapkan, seandainya ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.